Hai teman sekalian, ini adalah penampilan perdana saya muncul di channel YouTube. Biasanya saya hanya tangannya saja bermain Rubik atau hanya suara saya saja yang muncul di video. Kali ini saya terpaksa melakukan ini karena saya ada request khusus dari beberapa teman-teman saya yang katanya sedang menyusun suatu karya ilmiah yang akan digunakan untuk suatu hal yang penting ya. Jadi sebut saja ini adalah ada satu seleksi di Polri ya teman-teman saya. Kebetulan itu seleksinya adalah berbasis karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini namanya kalau nggak salah di Polri namanya NKP. Biasanya disebut seperti itu, naskah karya perorangan. Saya sendiri pun belum pernah mengikuti itu karena saya juga bukan bergerak di bidang itu. Akan tetapi beberapa ada yang berkonsultasi menanyakan baik melalui online ataupun langsung ya. Jadi sekalian daripada saya menjelaskannya satu persatu, saya ingin menerangkan atau menguraikan dalam video ini. Jadi naskah karya perorangan atau NKP apapun namanya itu pada dasarnya adalah sebuah karya ilmiah. Jadi tidak ada bedanya dengan skripsi, tesis atau yang lain. Jadi pada dasarnya semua sama, disusun berdasarkan metode, ada kerangka, ada permasalahan latar belakang, teori dan lain-lain. Akan tetapi hal yang perlu diingat dalam penyusunan NKP, kita harus melihat yang pertama adalah sistematika. Karena dalam beberapa yang pernah saya tahu, yang pernah saya lihat, NKP itu ada beberapa bab yang biasanya diharuskan si yang akan melaksanakan ini untuk membuatnya. Yang pertama biasanya ada 7 bab. 7 bab ini seperti biasa, pertama pendahuluan, kedua permasalahan dijadikan satu dengan latar belakang. Kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka atau teori. Kemudian yang ketiga biasanya adalah kondisi saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Berikutnya adalah kondisi yang diharapkan. Setelah itu baru kesimpulan dan saran dalam penutup. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu sama. Untuk yang sistematikanya 4, biasanya itu antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan itu adalah 1 bab. Kemudian yang mungkin yang terbaru ini ada aturan sistematikanya itu 3 bab. Pendahuluan, pembahasan, kemudian penutup. Jadi pada dasarnya semuanya sama, hanya saja ada beberapa yang digabungkan, contohnya faktor yang mempengaruhi, mungkin nanti akan digabungkan dengan bab 2 pembahasan. Yang kedua adalah penyusunan judul. Biasanya judul itu sudah ditentukan oleh panitia. Itu misalkan ada 2 variabel atau 3 variabel. Jadi kita harus menentukan tingkatan variabel ini. Biasanya gini, contoh ya, bagaimana upaya optimalisasi, misalkan sekarang yang lagi ngetren kan vaksin ya, bagaimana optimalisasi pemberian vaksin, ini adalah variabel 1, kepada masyarakat ya, variabel 1, dengan menggunakan cara apa, ini variabel 2. Kemudian variabel 3 adalah agar tercipta misalkan masyarakat yang kebal terhadap
COVID. Jadi ini ada variabel 3. Jadi antara variabel 3, variabel 2, variabel 1 nanti akan disusun di pendahuluan. Variabel 3 duluan yang sebagai variabel yang umum, kemudian variabel 2, baru variabel 1, baru masuk ke permasalahan. Jadi mengalir di pendahuluannya. Itu cara penyusunan pendahuluan atau latar belakang. Jadi V3, V2, V1 itu adalah formulanya. Biasanya antar variabel ini dihubungkan dengan kata-kata misalkan guna atau untuk atau dalam rangka, guna, untuk, dalam rangka, atau mungkin sebagai, dan lain-lain. Jadi ada beberapa kata sambung untuk membedakan antara variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Yang ketiga adalah permasalahan. Hal yang paling penting yang akan dilihat oleh penguji atau mungkin penilai itu adalah kesesuaian antara permasalahan dengan kesimpulan. Jadi jangan sampai antara permasalahan dan kesimpulan tidak nyambung. Permasalahan akan dijawab oleh kesimpulan. Kemudian dari kesimpulan itu akan diberikan saran atau masukan atau rekomendasi. Jadi misalnya begini, misalkan judulnya kalian itu optimalisasi, kemudian permasalahannya adalah bagaimana cara mengoptimalkan bla bla bla. Kemudian di kesimpulan harus dijawab dengan cara untuk mengoptimalkan. Jadi harus seperti itu. Kalau misalnya di permasalahan itu 1, kemudian biasanya ada pokok persoalan. Pokok persoalan ini adalah anak-anaknya dari permasalahan. Misalkan ketika kita memberikan permasalahan adalah bagaimana optimalisasi, kemudian di pokok persoalannya dijabarkan misalkan bagaimana kondisi saat ini. Berarti nanti pada saat kesimpulan juga harus ada anak-anaknya. Kondisi saat ini kurang optimal karena bla 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 bla. Jadi seperti itu. Jadi si penilai nanti akan menguji konektivitas antara kesimpulan dengan permasalahan. Apabila ini sudah terjawab, terkoneksi, tinggal mereka melihat isinya. Kalau misalnya ini dari kesimpulannya saja sudah tidak nyambung, biasanya penguji atau penilai akan malas untuk melihat pembahasan atau analisisnya. Kemudian setelah kita membuat judul, latar belakang, dan permasalahan, biasanya yang akan disusun adalah landasan teori atau konseptual. Di sini biasanya kita dituntut untuk mengetengahkan 1 atau 2 teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan. Jadi permasalahan ini akan dibahas nantinya menggunakan teori yang kita berikan atau kita sajikan atau kita ajukan. Jadi pilihlah satu teori yang kira-kira bisa mendukung analisis yang akan kita lakukan. Biasanya kalau di level supervisor atau manajerial awal, biasanya itu, ini hanya biasanya contoh ya, itu teori yang digunakan adalah teori manajemen. Teori manajemen yang sering digunakan biasanya dari George Terry. Kemudian naik level ke manajemen strategis biasanya menggunakan misalnya Freddy Rangkuti, atau mungkin ada beberapa tokoh atau ahli lain dalam manajemen yang kira-kira menarik buat kalian angkat teorinya yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Boleh saja, bebas. Sebenarnya bebas, tidak harus Freddy Rangkuti, tidak harus George R. Terry, itu tergantung saja. Kemudian yang membedakan antara kerumitan teori ini biasanya nanti di pembahasannya atau analisisnya. Pada setiap level itu mempunyai tingkat kesulitan masing-masing ya. Contohnya begini, kalau misalnya kita di level supervisor, yang kalau di Polri atau TNI mungkin perwira pertama, itu kita tidak dituntut untuk sampai ke manajemen strategis, kecuali kalau misalnya udah levelnya
perwira tinggi, atau mungkin kalau di umum namanya mungkin Lemhanas ya, atau di Klat Pim 1 biasanya seperti itu. Itu di situ nanti kita dituntut untuk outputnya adalah strategi yang akan digunakan dalam mengatasi suatu permasalahan yang intinya nanti akan sebagai pembuat kebijakan. Itu kalau di perwira tinggi atau mungkin level yang tinggi. Tapi kalau misalnya masih di level supervisor, manajerial yang pertama, itu kita dituntut hanya untuk merumuskan ada masalah, action plan cepat yang akan dilakukan itu apa. Misalkan kita melihat bahwa kondisi personil misalkan pengetahuannya kurang, jadi kita harus cepat berpikir bahwa oh ada anggaran, bagaimana kalau kita membuat pelatihan tentang ini. Jadi level pelaksana istilahnya seperti itu, masih di pelaksanaan yang tingkat bawah, bukan membuat kebijakan. Jadi itu bedanya. Untuk alat menganalisisnya bisa sama, bisa juga lebih tinggi, karena kalau misalnya di level yang tinggi itu biasanya sudah menggunakan pembobotan. Meskipun untuk mencari faktor internal sama eksternal yang mempengaruhi itu biasanya menggunakan teori yang sama, yaitu teorinya biasanya teori SWOT ya, strength, threat, opportunity and weakness. Jadi beberapa teori itu yang memang sering digunakan, yang tadi Freddy Rangkuti, kemudian ada George Terry, kemudian ada teori SWOT. Untuk mempermudah dengan menggunakan teori manajemen, biasanya ada 4 faktor yang paling sering untuk dibahas dalam manajemen. Jadi dalam mencari data, kalian juga harus guide-nya atau petunjuknya tuh ini. Yang pertama, 4M. Yang pertama adalah man atau manusia. Ini biasanya disebut sebagai sumber daya manusia atau personel. Jadi contohnya begini, kalau kita mencari data untuk mengisi faktor dari sumber daya manusia, misalkan gini, kuantitatifnya, jumlahnya, kemudian latar belakang pendidikannya, umum ataupun kejuruan atau khususnya, kemudian pelatihan yang pernah dijalani, kemudian mungkin kalau personil ini biasanya ada juga attitude-nya. Contohnya, apakah dia pernah melakukan pelanggaran atau tidak, ataukah pernah menjalani sidang kode etik atau enggak. Jadi itu beberapa faktor yang akan mempengaruhi penilaian kita terhadap kondisi personil atau sumber daya manusia atau man tadi. Unsur pertama dalam manajemen. Kemudian yang kedua adalah material. Material biasanya disebut sebagai sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini biasanya sudah ada, sudah tersedia, dan kita hanya tinggal memanfaatkannya saja. Jadi apakah sarana yang kita punya, misalkan kendaraan atau mungkin alat-alat, instrumen yang kita punyai, apakah sudah optimal penggunaannya atau perawatannya bagaimana? Jadi kita akan menilainya dari situ. Jadi buatlah daftar perangkat, instrumen atau alat yang biasanya digunakan dalam pekerjaan yang akan digunakan sebagai fokus kita untuk memecahkan persoalan. Kemudian yang ketiga, setelah man, material, kemudian money. Money ini biasanya disebut sebagai anggaran. Anggaran itu sangat penting. Walaupun anggaran sudah diturunkan setiap tahunnya, tapi kalau misalnya kita tidak menggunakannya dengan optimal, pasti itu juga tidak akan memberikan efek yang positif, tidak efisien istilahnya. Jadi bagaimana cara kita mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia, digunakan untuk apa, kemudian outputnya bagaimana, itu mengenai anggaran. Kemudian yang terakhir, unsur manajemen yang terakhir adalah metode. Nah ini biasanya yang banyak dibahas di sini di metode, karena metode ini banyak sekali cabangnya. Bisa juga metodenya itu mengenai prosedurnya, kemudian misalkan kerjasama ini bisa internal, bisa eksternal, kemudian
Bisa juga biasanya kalau setelah prosedur kerjasama, kemudian ada juga misalkan penggunaan teknologi informasi, misalkan seperti itu. Ini salah satu contoh aja, karena sekarang sedang trennya itu teknologi informasi. Yang perlu digarisbawahi adalah saya ingin menyampaikan perbedaan antara apa ya? Yang saya ingin sampaikan maksudnya adalah perbedaan antara optimal dengan maksimal. Kebanyakan orang mengatakan bahwa maksimal itu adalah kondisi yang terbaik, padahal sebenarnya tidak. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa oh itu usaha kamu belum maksimal, saya akan menyatakan bahwa oh sebenarnya itu bukan maksimal, tapi seharusnya mengatakan bahwa usahanya belum optimal. Kenapa saya mengatakan demikian? Antara optimal dengan maksimal itu memiliki pengertian yang berbeda. Jadi kalau misalnya optimal itu adalah kondisi terbaik, sedangkan maksimal adalah kondisi tertinggi atau maksimal atau puncak, kondisi puncak paling tinggi yang bisa dilakukan. Jadi kondisi maksimal belum tentu kondisi yang paling baik. Contohnya begini, kita mempunyai kendaraan. Misalkan kendaraan itu maksimalnya bisa kecepatannya 180 misalkan. Dalam kondisi tertentu, kita memacu kondisi maksimal 180 itu belum tentu bagus. Tapi kalau misalnya kita memacu dalam kondisi optimal, kita akan mempertimbangkan skill kita mengendarai, kemudian kondisi jalan raya atau faktor eksternal, kemudian ada juga mungkin keperluannya. Jadi ini adalah kondisi optimal. Kondisi optimal adalah kondisi yang mempertimbangkan faktor internal, kemudian faktor eksternal. Jadi perlu diingat, kondisi maksimal belum tentu adalah kondisi yang terbaik, tapi kondisi yang terbaik adalah kondisi optimal. Sebenarnya itulah kenapa dalam NKP itu dicarikan faktor internal dan eksternal untuk mencapai kondisi optimal. Jadi begitu ya teman sekalian, bagi yang akan menyusun NKP silahkan mempelajari, mematuhi beberapa guidance itu. Jadi nanti karya ilmiah yang akan dihasilkan itu runtut, analisisnya tajam, kemudian output yang dihasilkan itu bisa bermanfaat. Kemudian kita harus menguasai permasalahan. Jadi jangan sampai permasalahan yang kita sajikan ternyata kita tidak menguasai. Makanya biasanya kalau misalnya kita membuat suatu karya ilmiah, itu tempat kita melakukan penelitian atau tempat kita melakukan observasi, itu tempat yang kita kenal. Kalau misalnya kita bekerja di suatu satuan kerja tertentu, ya disitulah adalah tempat yang tepat untuk kita menggali informasi, mencari data, atau membuat penelitian. Jadi jangan kita misalkan kita melihat di tempat lain, kayaknya di situ ada masalah, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Karena apa? Karena bisa saja naskah ini nanti akan diuji dengan cara misalkan wawancara, atau mungkin kita harus paparan, atau mungkin kita harus langsung menjelaskan apa sih isi dari karya ilmiah yang sudah kita buat, apakah dibuat sendiri ataupun dibuat sama orang lain, itu berbeda. Pesan saya, be yourself and do the best. Bye.